Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausa Fahmi Zaki Maskuri dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan 7 model penelitian tindakan kelas yang efektif. Sebelum kita melangkah ke itu, ada beberapa model dalam PTK ini. PTK ini 7 model PTK ini adalah ringkasan praktis untuk guru dan peneliti pendidikan. 7 model PTK populer, inti tiap model, langkah implementasi, dan tips mengatasi tantangan di kelas. Kita beranjak ke pendahuluan. Mengapa PTK penting? Jadi adanya PTK ini untuk perbaikan berkelanjutan di dalam kelas. PTK memungkinkan guru bereksperimen dengan strategi mengajar untuk meningkatkan hasil belajar secara nyata. Yang kedua, ada kontekstual, fokus pada masalah nyata di kelas dan mencari solusi yang relevan agar segera dapat diterapkan. Yang ketiga, kolaboratif, yakni mendorong kerjasama antara guru, siswa, dan pemangku kepentingan untuk membangun bukti praktik terbaik. PTK ini, penelitian tindakan kelas, sangat penting di dalam kelas karena PTK ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas secara nyata dan berkelanjutan. Penjelasan dari PTK ini ada beberapa penjelasan, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, PTK ini bertujuan yang pertama untuk memecahkan masalah pembelajaran secara langsung. Jadi PTK ini dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri, sehingga masalah yang diteliti benar-benar nyata, seperti rendahnya motivasi belajar, hasil belajar yang kurang optimal, atau metode yang kurang efektif. Pentingnya ada PTK di dalam kelas ini karena guru itu harus bisa melihat permasalahan yang ada di dalam kelas, karena tidak semua siswa itu bisa menerima dengan mudah apa yang kita jelaskan. Contohnya, kita menggunakan metode pidato semuanya. Guru yang pidato, murid hanya mendengarkan. Tidak di semua tempat metode ini bisa relevan, bisa berjalan dengan baik, karena di dalam kelas pasti ada siswa yang berkebutuhan khusus atau fokusnya terbelah. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa memahami itu agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Yang kedua, yakni ada untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar melalui siklus tindakan, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Guru dapat mencoba strategi baru dan melihat dampaknya, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa lebih memahami materi. Dari penjelasan ini kita bisa menangkap atau bisa memahami bahwa metode yang sama tidak bisa kita lakukan di tempat yang berbeda. Jadi kita harus bisa meneliti agar kegiatan KPM ini berjalan dengan lancar dan pelaksanaan dan perencanaannya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, agar siswa lebih memahami. Sulitnya jadi guru itu, yakni kita sebagai guru gimana kita bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang bisa membuat murid kita itu mudah memahami. Tidak semena-mena kita hanya bicara, kita yang paham, tapi
tidak bisa membuat paham murid kita. Di situ pentingnya PTK. Bisa melihat kesalahan-kesalahan di kelas, kekurangan-kekurangan di kelas. Di situ kita bisa memahami. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan profesionalisme guru. Selain untuk penelitian ke siswa, ini PTK juga bisa membuat kita mengembangkan rasa profesional kita sebagai guru. PTK ini mendorong guru untuk berpikir kritis, selektif, dan inovatif. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga meneliti praktiknya sendiri untuk terus berkembang. Jadi kita sebagai guru tidak hanya berdiam di satu metode. Kita sebagai guru harus bisa berpikir cerdas dan kritis untuk mengembangkan suatu metode itu agar bisa mudah dipahami. PTK ini bukan hanya bertujuan untuk siswa, tapi ini untuk refleksi kita sendiri, untuk bisa mengembangkan diri kita sebagai calon guru. Dan yang keempat, ada mendorong pembelajaran yang efektif. Dengan PTK, guru terdorong untuk mencoba metode, media, atau pendekatan baru sehingga pembelajaran tidak monoton dan lebih menarik bagi siswa. Ini juga jadi PR. Kenapa kita sebagai guru itu tidak hanya bisa mengajar atau menjelaskan sesuatu, tapi kita itu di dalam kelas harus bisa menguasai apa yang ada di dalam kelas. Yang dimaksud menguasai di dalam kelas itu adalah bagaimana kita bisa memfokuskan semua siswa itu agar mendengarkan penjelasan dari kita, agar hasil yang apa yang kita ajarkan itu 100% bisa mereka pahami dan bisa mereka tangkap. Yang kelima, ada berbasis data dan fakta. Dan seterusnya, 6, meningkatkan keterlibatan siswa. Karena fokus pada perbaikan pembelajaran, PTK sering menghasilkan strategi yang membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan partisipatif. Yang 7, PTK ini bermanfaat untuk kenaikan karir guru. PTK juga sering menjadi syarat dalam pengembangan karir, seperti kenaikan pangkat atau sertifikasi karena menunjukkan kompetensi profesional guru. Kesimpulan dari PTK ini, mengapa PTK dibilang penting? Karena PTK ini menjadi alat guru untuk memperbaiki pembelajaran secara sistematis, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan diri secara profesional. Terus kita berlanjut ke model-model PTK. Ada model yang pertama. Ini model menurut Kraut-Lewin, siklus aksi reflektif. Alurnya dari model Kraut-Lewin ini beralur dari Dioniksa, tindakan, observasi, refleksi. Itu siklus yang digunakan, yang model dari Kraut-Lewin. Siklusnya itu aksi, observasi, refleksi, perbaikan, dan aksi. Model ini cocok untuk perubahan cepat pada praktik pengajaran di kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan aksi atau tindakan. Aksi adalah tahap pelaksanaan rencana yang telah disusun untuk mengatasi masalah pembelajaran. Pada tahap ini, guru menerapkan strategi
metode atau media baru di kelas. Contohnya, guru mencoba metode diskusi kelompok untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi kalau kita hanya menggunakan metode ceramah atau kita yang bicara dan siswanya mendengarkan, itu hanya ada beberapa anak yang akan aktif. Tapi ketika kita mencoba metode yang baru, metode diskusi kelompok, itu akan membuat siswa aktif semua. Mengapa demikian? Karena di dalam satu kelompok itu tidak mungkin hanya satu pemikiran. Pasti ada beberapa pemikiran yang dijadikan satu. Gitu. Yang kedua ada observasi. Observasi ini atau pengamatan. Saat aksi berlangsung, guru atau kolaborator melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran. Data yang dikumpulkan bisa berupa aktivitas siswa, respon, hasil belajar, atau situasi kelas. Tujuannya observasi ini adalah untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang positif. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi ini adalah tahap menganalisis dan mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilalui guru melalui nilai apa yang berhasil, apa yang belum berhasil, dan mengapa hal tersebut terjadi. Seterusnya, model PTK menurut Kemis dan Robin Mr. Taggart. Metode ini dikenal sebagai model siklus berulang atau spiral yang menekankan perbaikan terus-menerus dalam pembelajaran. Ada yang pertama ini perencanaan atau planning. Planning ini adalah menyusun rencana tindakan dengan landasan teori dan indikator keberhasilan. Jadi, guru mengidentifikasi masalah di kelas dan merancang tindakan perbaikan seperti memilih metode, media, atau strategi pembelajaran yang akan digunakan. 2. Pelaksanaan atau action atau tindakan. Jadi, pelaksanaan ini adalah implementasi di kelas dengan catatan proses. Jadi rencana yang telah dibuat kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada observasi dan refleksi, yakni analisis data, diskusi tim, dan perbaikan siklus berikutnya. Jadi observasi ini apa? Selama tindakan berlangsung dilakukan pengamatan untuk mengumpulkan data. Jadi guru mengamati perkembangan siswa untuk mendapatkan atau mengumpulkan data seperti apa aktivitas siswa, keterlibatan dan hasil belajarnya. Refleksi ini apa? Refleksi ini adalah data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui keberhasilan tindakan. Jadi guru mengevaluasi apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Seterusnya ada model menurut John Elliot, yakni proses spiral. Metode PTK menurut John Elliot ini, model spiral menekankan iterasi yang semakin maju setiap putaran, memperdalam pemahaman dan memperbaiki praktik. Model PTK menurut John Elliot ini menggunakan konsep proses spiral atau berulang. Namun di balik ini semua memiliki penekanan yang lebih fleksibel dan mendalam dibanding model lainnya. Yang pertama ada eksplorasi awal, identifikasi masalah dan hipotesis awal.
Jadi tahapan dalam proses spiral ini yakni eksplorasi awal. Yang pertama ada identifikasi masalah atau ide awal. Jadi guru menemukan dan merumuskan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas, misalnya rendahnya partisipasi siswa. Yang kedua ada intervensi dan evaluasi. Jadi coba strategi, kumpulkan data dan analisis dampak. Jadi metode ini guru mencoba strategi baru di dalam suatu kelas dan mengumpulkan datanya. Data ini kita teliti, guru itu teliti. Metode ini menghasilkan hal yang positif apa negatif, bisa membuat penyelesaian di dalam kelas, masalah dalam kelas atau tidak. Jadi gitu. Yang ketiga, peningkatan berulang. Peningkatan berulang ini refini intervensi berdasarkan temuan lebih mendalam tiap spiral. Jadi kesimpulannya, model John Elliot ini menggambarkan PTK sebagai proses spiral yang dinamis dan reflektif, di mana guru terus memperbaiki pembelajaran melalui siklus yang fleksibel dan berulang hingga mencapai hasil yang optimal. Seterusnya, ya ini model Stephen Covey, yakni kolaborasi dan perubahan. Fokus pada kolaborasi guru dan siswa, komunitas. Perubahan dilihat sebagai proses bersama, bukan inisiatif individu. Yang pertama ada kolaboratif. Tim guru bekerja sama untuk merancang dan mengevaluasi intervensi. Jadi ciri utama model ini adalah adanya kerjasama antara guru dengan guru lain, guru dan dengan kepala sekolah, guru dengan peneliti atau ahli pendidikan. Kolaborasi ini penting karena bisa memberikan sudut pandang yang lebih objektif dan memperkaya ide dan solusi, serta membantu proses observasi dan evaluasi. Dengan kolaborasi, PTK tidak hanya menjadi tugas individu, tetapi menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua ada berorientasi hasil atau perubahan atau improvement. Ini menetapkan indikator pencapaian yang jelas dan terukur. Tujuan utama PTK dalam model Covey ini adalah menghasilkan perubahan nyata dalam pembelajaran, seperti meningkatkan hasil belajar siswa, memperbaiki metode mengajar, dan menciptakan suasana kelas yang lebih efektif. Perubahan ini bersifat praktis dan langsung dapat dirasakan di kelas, bukan hanya teori. Yang ketiga ada partisipasi siswa, melibatkan siswa dalam refleksi dan pengambilan keputusan praktis. Kesimpulannya, dari model Stephen Covey ini menegaskan bahwa PTK adalah upaya bersama atau kolaboratif untuk menciptakan perubahan nyata dalam pembelajaran, sehingga pendidikan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terusnya ada model menurut Hopkins, ini fokus pada peningkatan profesionalisme profesional, menautkan PTK dengan pengembangan profesional guru dan hasil penelitian yang digunakan untuk peningkatan kompetensi mengajar. Ini ada
pendekatan. PTK dijadikan sarana pengembangan kompetensi, mentoring, dan observasi kolegial. Jadi fokus pada peningkatan profesional. Model ini menekankan bahwa melalui PTK, guru dapat mengembangkan kemampuan reflektif, meningkatkan kompetensi mengajar, menghubungkan teori dan praktik, membangun budaya belajar bagi guru. Manfaat dari model ini, yakni peningkatan praktis, bukti untuk portofolio profesional, dan budaya belajar sekolah. Kesimpulan dari model ini adalah bisa melihat PTK sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, sehingga tidak hanya berdampak pada pembelajaran tetapi juga pada pengembangan diri guru secara berkelanjutan. Seterusnya ada model menurut Sukmadinata, prosedural dan sistematis. Skema langkah demi langkah menekankan validitas instrumen, analisis data kuantitatif, kualitatif, dan dokumentasi sistematis. Jadi konsep dari model Sukmadinata ini, menurut Sukmadinata ini, PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran secara nyata, menggunakan langkah-langkah yang terstruktur namun tetap fleksibel sesuai kondisi lapangan. Tahapan model Sukmadinata. Yang pertama ada identifikasi dan perumusan masalah. Jadi guru mengenali masalah terlebih dahulu dalam pembelajaran tersebut yang ada di dalam kelas secara jelas dan spesifik. Ini tahapan model Sukmadinata. Yang kedua ada perencanaan atau perancangan tindakan berbasis teori. Jadi guru merancang solusi atau tindakan perbaikan berdasarkan kajian teori dan kondisi nyata di kelas. Yang ketiga ada pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan analisis data ini guru mengumpulkan data selama proses berlangsung untuk melihat dampak dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terusnya pelaporan dan dokumentasi. Jadi ketika sudah pengumpulan data atau analisis data, ada pelaporan dan dokumentasi. Jadi dengan ini ada perbaikan dan tindak lanjut hasil refleksi yang akan digunakan untuk memperbaiki tindakan pada tahap berikutnya. Terusnya ada model menurut Ari Kunto, langkah demi langkah praktis. Ari Kunto menawarkan panduan praktis yang sistematis dari perencanaan hingga evaluasi akhir, cocok untuk guru yang butuh kerangka terapan. Yang pertama ada perencanaan, rumusan masalah, tujuan, dan strategi pengumpulan data sederhana. Jadi guru itu menyusun rencana tindakan untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran, sehingga menentukan metode, media, dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan atau acting, implementasi tindakan pembelajaran dan pengamatan langsung. Jadi rencana yang telah dibuat kemudian diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Yang
Ketiga, ada evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dan pelaporan ini. Jadi guru atau kolaborator melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran untuk mengumpulkan data, analisis hasil, refleksi, dan penyusunan laporan yang dapat dipakai kembali. Yang terakhir, kesimpulan dan tantangan PTK, implementasi PTK. Yakni pertama, pilih model sesuai konteks. Setiap model memiliki kekuatan. Lewin sederhana, kemis kolektif, sukmadinata sistematis, dan lain-lain. Tantangan umum, yakni ada waktu yang terbatas, keterbatasan data, hambatan budaya sekolah, kebutuhan pelatihan guru. Jadi di semua sekolah itu tidak mempunyai waktu yang bisa menyesuaikan dengan metode kita. Jadi kita harus bisa memilih metode mana dan bisa menyesuaikan waktu yang terbatas itu. Kedua, keterbatasan data. Keterbatasan data ini terjadi karena kita itu sering mengabaikan atau kita kurang fokus dalam mengajar di dalam kelas. Yang terusnya, rekomendasi. Mulai kecil, dokumentasikan jelas, bangun tidur, kolaboratif, dan mentorship. Gunakan data untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi kesimpulan PTK ini, penelitian tindakan kelas merupakan upaya sistematis yang dilakukan guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran secara langsung di kelas melalui siklus berulang dan berbagai model seperti Stephen Kemis, John Eliot, Suharsini Arikunto, hingga David Hopkins. Pada dasarnya mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru. Jadi PTK memiliki karakter utama, yakni bersifat reflektif dan berkelanjutan, kontekstual atau sesuai kondisi kelas nyata, kolaboratif, berorientasi pada perbaikan. Jadi tantangan implementasi PTK ini ada keterbatasan waktu yang sudah dijelaskan barusan, kurangnya pemahaman metodologi, minimnya budaya penelitian di sekolah, keterbatasan kolaborasi, kendala teknis dan administrasi, dan motivasi guru yang beragam. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.